Salam pengangguran, semangat berbagi. Berbagi ilmu ataupun pengalaman tidaklah mengurangi rezeki dari kita, bahkan justru akan menambah ilmu maupun pengalaman kita pribadi. Silahkan share video ini jika nanti memang bermanfaat bagi teman-teman semua, dan simak info mengenai perawatan anggur yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kembali lagi di channel Pengangguran PKU. Kali ini kita akan membahas perawatan anggur yang baik dan benar. Nah, perawatan ini dilakukan baik setelah tanam, kemudian pembentukan sekunder dan tersier, persiapan pembuahan, dan setelah pembuahan. Jadi teman-teman pengangguran semuanya, ada hal-hal yang mungkin kita lupakan, bahwa menanam anggur ini tidak hanya sekedar menanam dan dipupuk, namun perawatannya memang lebih khusus. Karena anggur ini memang jenis tanaman yang unik, karena di asalnya sana, kalau di luar negeri itu kan dia memiliki 4 musim, sehingga perawatannya tidak seintens yang kita lakukan di sini, seperti pemangkasan dan lain-lain. Nah, itu di luar negeri itu memanfaatkan alam yang melakukan hal tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, menurut saya pelajari, ada beberapa perawatan yang memang khusus dilakukan agar menjaga anggur tetap dalam kondisi prima. Bagaimana kita mengetahuinya kondisi prima? Yaitu dilihat dari daunnya yang sehat, lebar-lebar, kemudian tidak adanya jamur, kemudian tidak keriting atau gosong di bagian pinggirnya, lalu tidak ada yang dimakan ulat, dan lain-lain. Nah, hal itu tentunya kita lakukan yang namanya perawatan yang baik dan benar, serta sederhana dan mudah dilakukan. Apa saja? Selain yang dilakukan pemupukan rutin, tentu saja seperti melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Kapan dilakukan? Nah, pada umumnya teman-teman khususnya pemula, dia itu melakukan penyemprotan ketika anggur sudah terserang hama, baik itu insek maupun jamur, sehingga di sana anggur sudah terjangkit terlebih dahulu. Nah, saran saya ataupun yang saya lakukan untuk pohon-pohon anggur saya, yaitu saya lakukan penyemprotan seperti insek dan fungisida itu setiap seminggu sekali, selang-seling. Nah, itu untuk pencegahan. Nah, itulah perawatan khusus yang saya lakukan. Selain pemupukan, kemudian pengecekan pH secara rutin, penyemprotan fungisida dan insektisida secara rutin, selang-seling, itu juga hal perawatan yang khusus. Ya, pepatah mengatakan kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sering kita temukan di grup-grup Facebook yang menanyakan ketika anggurnya terserang jamur kuning, ya, jamur kuning. Bingung setelah terkena di jamur kuning, terutama di musim hujan. Nah, jamur kuning ataupun jamur putih seringkali menyerang daun anggur. Nah, ketika kita tidak antisipasi dengan penyemprotan fungisida seperti ini, ya, yang saya gunakan masih pada umumnya dan banyak digunakan para penanam anggur, yaitu Amistar Top. Ya, cukup 2 tetes untuk 1,5 liter atau 2 liter disemprotkan ke daun. Mungkin kalau bila perlu ditambah perekat biar lebih efektif lagi, seperti itu. Kemudian Demolis. Nah, Demolis ini salah satu jenis insektisida, ya, untuk membasmi atau mencegah
si anggur diserang seperti hama, kutu gembul, kutu kuning, kemudian belalang, ulat, dan lain-lain. Nah, ini kita cegah. Kadang yang sudah kita cegah seminggu sekali disemprot fungisida dan insektisida, itu juga anggur masih bisa terserang penyakit. Seperti itu, apalagi ketika anggur tidak dirawat dengan baik dan benar, tidak dilakukan penyemprotan secara rutin, fungisida dan insektisida, kemudian tidak dicek pH secara rutin, atau kita tidak mengetahui kondisi tanah saat itu seperti apa, ditambah lagi pemupukan yang asal-asalan, sehingga pohon anggur tidak maksimal. Ketika pohon anggur tidak sehat, tentunya berpengaruh terhadap nanti saat kita akan membuahkan. Nah, pohonnya sendiri tidak sehat. Nah, itu juga berlaku untuk saat pembentukan sekunder, tersier, dan pembuahan ya. Ya, ketika tidak sehat saja saat kita membentuk sekunder ataupun tersier, itu sangat sulit terbentuknya, yaitu pertumbuhannya lamban atau bahkan stagnan ya, tidak tumbuh dengan baik. Kalau pertumbuhannya masih tidak seimbang masih oke, tapi kalau sudah stagnan itu sangat sulit. Harus dibongkar lagi, misalnya dari apakah pohon terserang hama ataupun metan yang tidak baik, seperti itu. Nah, teman-teman pengangguran, perlu diketahui bahwa perawatan secara rutin, penyemprotan insektisida dan fungisida itu sangat penting untuk pencegahan agar pohon anggur tetap sehat, sehingga proses-proses yang ingin kita lakukan dapat dilakukan dengan baik. Apakah itu proses pembentukan tersier, apakah itu proses pembuahan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dari proses yang kita lakukan bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh, untuk proses pembentukan tersier, ketika pohon tidak sehat, misalnya sedang terserang jamur atau sedang terserang kutu gembul, kutu kuning, seperti itu ya, dan lain-lain, ketika akan kita bentuk tersiernya itu tidak akan maksimal tumbuhnya. Atau contohnya saat kita akan melakukan pembuahan atau pruning, pembuahan, saat pohon tidak sehat mungkin akan berbuah namun buahnya tidak maksimal. Mungkin berbuah banyak tetapi nanti buahnya tidak bisa dipanen. Karena apa? Kutu ataupun jamur akan juga menyerang beri dan termasuk buah. Nah, tentunya nanti buah anggurnya juga nggak akan maksimal atau tidak bisa dipanen, bahkan pecah, kisut, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang paling utama adalah menjaga kesehatan pohon anggur. Seperti kita menjaga kesehatan kita, harus tetap diperhatikan. Seperti itu. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan terkait perawatan anggur yang baik dan benar. Selain pemupukan, saya ulangi lagi mungkin, selain pemupukan yaitu perlunya pengecekan pH secara rutin, penyemprotan insektisida dan fungisida secara rutin diselang-seling. Selanjutnya pemeriksaan fisik dari pohon anggurnya itu sendiri, baik dari batangnya, kemudian daunnya, untuk memastikan bahwa anggur dalam posisi sehat. Jika ada komentar ataupun pertanyaan, bahkan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bisa diserap dan bisa diaplikasikan ke teman-teman, khususnya untuk para pemula yang sedang menanam anggur, sehingga prosesnya bisa dinikmati, bisa dijalani, dan bisa memaksimalkan penanaman anggur, baik mulai pembentukan
sekunder, tersier maupun saat akan pembuahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, maupun share jika ini bermanfaat bagi orang banyak, karena saya yakin berbagi ilmu itu tidak mengurangi rezeki kita, bahkan akan menambah pengalaman dan ilmu kita. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.